Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa bersama Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, rekan-rekan guru dan tendik SMA Future Gate yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada sore hari ini kita masih akan bersama-sama menyimak faedah kajian bersama Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala terkait atau membahas kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan yang terakhir kita masih berada di dalam pembahasan poin ke-25 terkait dengan al-iman, ya, qaulun wa amal yazid wa yankus. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi kita berikan waktu kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Jangan lupa untuk dicatat segala faedah yang diberikan oleh Ustadz Abu Ihsan. Kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal masykura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, petang ini kita kembali hadir di sini. Kita masih membahas buku Ushulus Sunnah tulisan Imam Ahmad. Kita sampai pada poin yang ke-25, yaitu wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu kama jaa fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan Ahlus Sunnah meyakini bahwa iman itu rangkaian dari ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yaitu hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akhlak ini memiliki tingkatan akhlak mengikuti tingkatan iman. Maka konsekuensinya iman juga memiliki tingkatan seperti akhlak. Dan ini juga merupakan dalil bahwa iman itu rangkaian dari ucapan dan perbuatan. Karena akhlak itu masuk dalam kategori ibadah amaliyah, yaitu apa yang kita lakukan, amal, bukan amal hati, tapi amal anggota badan. Ini juga merupakan dalil bahwa iman itu bukan hanya qaul, tapi juga amal, bertambah dan berkurang. Jadi hadis ini adalah dalil bagi dua paragraf itu, ya, qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Masalah iman itu termasuk masalah yang diperselisihkan di kalangan kaum muslimin antara Ahlus Sunnah dan Murji'ah dari satu sisi, dan Ahlus Sunnah dengan Khawarij dari sisi yang lain. Yang mana Khawarij dan Murji'ah ini adalah seperti dua sisi yang berbeda. Bagi Murji'ah, iman itu hanya sebatas
ucapan, perbuatan tidak mempengaruhi iman. Bahkan di kalangan ghulatul murji'ah, artinya kalangan radikal mereka mengatakan iman itu cukup dengan apa yang ada dalam hati, walaupun tidak terucap dan tidak dibuat. Ya, menurut mereka seperti itu. Sehingga konsekuensinya adalah orang-orang yang dalam hatinya mengakui Allah, dia adalah Muslim, walaupun dia tidak bersyahadat, walaupun dia tidak melakukan amal-amal Islam seperti sholat. Ya, maka mereka menyamakan ya imannya Abu Bakar dengan ahli maksiat. Ya, imannya Umar dengan ahlu ma'asi. Ya tentunya ini tidak sama ya. Akal sehat aja tidak bisa menerima perkataan seperti itu, bahwa imannya Abu Bakar sama seperti iman saya. Karena iman hanya yang dinilai hanyalah apa yang ada di dalam hati atau apa yang diucapkan oleh lisan. Kalau seperti itu adanya ya semua orang bersyahadat. Ya. Tapi kita juga paham tidak semua orang yang bersyahadat itu mengucapkan, maksudnya kalimat syahadat itu muslim. Ya. Ada hal-hal lain yang terkait dengan syahadat tersebut. Ya, ada syarat-syaratnya maksudnya. Ya, jadi tidak cukup hanya ucapan lisan. Ya, bahkan di kalangan ekstrim murji'ah, mereka mengatakan siapa saja yang sudah tahu Allah, maka dia beriman. Maka iblis pun beriman, kata mereka. Ya, iblis itu beriman, Fir'aun beriman. Karena ketika mau mati dia percaya sama Allah. Ya. Jadi ini tentunya hal yang bertentangan dengan semua nas-nas Al-Qur'an tentang iblis. Dia dilaknat, dikutuk, diusir, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu perkataan Murji'ah. Adapun Khawarij itu sisi yang lain. Mereka mengatakan iman itu harus tetap, tidak boleh dipisah-pisahkan. Satu, maka apa saja yang mengotori iman, maka iman itu hapus. Maka mereka mengatakan hapus iman karena dosa. Siapa yang buat dosa, hapus imannya. Ya, bahkan kalangan gulat Al-Khawarij cukup dengan kesalahan kecil, dosa kecil, manusia itu bisa keluar dari iman. Ya, ya dalam hal ini mereka berdalil dengan dalil-dalil yang ya kita katakan muhtamal. Contohnya ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pelaku maksiat yang dikatakan khalidina fiha abada. Ya, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penafian iman. Ya, la yu'minu ahadukum misalnya. Ya, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Atau penafian iman terhadap pelaku dosa misalnya. Ya. La yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Lalu mereka mengatakan pencuri bukan orang beriman. Hilang imannya. Ya, mereka berdalil dengan hadis-hadis tersebut, yang mana kita tahu maksudnya bukanlah penafian iman, ya, bukanlah orang yang mencuri itu hilang imannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu dua sisi yang berbeda berkaitan dengan iman. Ahlus Sunnah mengatakan ini pemisah antara Khawarij dan Murji'ah. Qaulun wa amalun, ini bantahan terhadap Murji'ah. Murji'ah mengatakan qaulun saja, amal enggak perlu diperhatikan, enggak menentukan. Ya, tidak mempengaruhi iman qaul apa amal itu. Maka Ahlus Sunnah membantahnya dengan mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Kemudian bagian keduanya ini bantahan terhadap Khawarij
yang mengatakan iman itu harus tetap, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Ya, iman itu tetap la yatajazza kata mereka. Artinya tidak terbagi-bagi. Ya, maka nggak ada istilahnya kurang iman. Yang ada hanya beriman atau tidak beriman. Maka dibantah oleh Ahlus Sunnah dengan menyatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqusu. Ya, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa masuk dalam kategori iman adalah al-aqaid, aqidah. Wa tadkhulu fihi al-aqwal wal a'mal, qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal jawarih. Ya. Masuk ke dalamnya ucapan hati atau gurisan hati dan juga ucapan lisan. Masuk di dalamnya amal hati dan amal anggota badan. Itu adalah rangkaian yang seperti puzzle yang membentuk ya suatu kita katakan gambar yang utuh. Pernah lihat puzzle? Tahu puzzle? Apa puzzle? Siapa yang tahu puzzle itu apa? Pernah main puzzle nggak? Gimana? Hah? Nah iya. Gimana contohnya? Nggak ada gambar ini. Atau gambar utuh kan dipotong. Lalu puzzle itu disusun hingga dia kita katakan menunjukkan gambar yang utuh tadi. Nah, sekiranya ada satu bagian puzzle yang kita ambil. Masih ada nggak gambarnya di situ? Masih ya? Satu pieces kita ambil. Masih ada gambarnya? Masih. Satu lagi kita ambil. Dua berarti. Masih ada gambarnya? Masih. Tapi tidak sesempurna kalau kedua pieces itu terpasang. Begitulah gambarannya iman. Ya. Dia potongan-potongan yang memberikan satu gambaran yang sempurna. Ya, terdiri dari banyak puzzle-puzzle tadi ya. Nah, ada yang puzzle-nya sudah banyak hilang, entah kemana, tapi gambarnya masih ada di situ kan begitu ya. Nah, masih ada gambarnya di situ. Itulah iman. Ya, tentunya nggak akan samalah iman yang puzzle-nya komplit dengan yang banyak sudah hilang kan begitu ya. Nah, walaupun ada gambarnya cuma nggak utuh. Itulah dia iman. Ada iman yang sempurna, ada iman yang kurang. Ada yang puzzle cuma satu itu, satu-satunya gitu. Ya kan? Nah, satu-satunya itu ternyata apa? Ya gambar matanya. Oh ini berarti hewan ini gitu ya. Nah artinya masih ada gambar di situ, ya kita tahu ini gambar. Kalau nggak ada sama sekali ya nggak ada iman namanya, kan begitu ya. Nah, itulah dia puzzle iman namanya. Nah, masing-masing orang berbeda. Ya. Nah, ada yang hilang dua, ada yang tinggal dua. Apa? Ada yang hilang dua. Wah, ini berarti imannya levelnya enggak sama dengan orang yang puzzle-nya tinggal dua. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itulah dia iman. Ya terdiri dari rangkaian puzzle-puzzle yang menyusun sebuah gambaran yang utuh. Fal aqwal al-adhkar. Adapun ucapan yang masuk kategori iman seperti misalnya dzikir, doa dan juga syahadat. Ya. Itu termasuk iman. Artinya an-nutqu bisyahadah. Itu rukun iman, rukun Islam yang pertama. Yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Ya, itu kan amal lisan. Ya, dan itu salah satu rangkaian iman yang harus ada. Yaitu mengucap dua kalimat syahadat. Itu potongan puzzle yang harus ada. Kalau enggak ada itu, enggak ada gambarnya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka orang itu walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau enggak syahadat,
dikategorikan muslim. Enggak, dikategorikan orang yang beriman. Enggak, walaupun dia beramal. Ya. Tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Wal aqaid wa adhkarul qalbi takunu minal iman wal a'malul badaniyah dakhilah fi musammal iman. Ya, zikir hati juga masuk bagian dari iman. Demikian juga amal-amal badan itu juga masuk dalam musammal iman, ya, dalam sebutan iman, ya, disebut iman. Ya, nah dalilnya adalah sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. Jadi ada levelnya dia. Ya, ada levelnya, level iman itu. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Membuang gangguan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi ya dari level yang tertinggi sampai level yang terendah itu rangkaian dari ucapan dan perbuatan. Qaul, ucapan itu ya. Qaulu la ilaha illallah. Imatatul adza 'anit thariq itu amal badan, kan begitu ya. Nah, enggak bisa dalam hati atau ucapan lisan. Ya, gimana nyingkirkan gangguan dari jalan dengan lisan? Memangnya dia bisa hilang gitu? Enggak bisa kan? Nah, itu anggota badan, kita ambil dengan tangan kita singkirkan. Nah, iman itu ya, para jemaah itu. Mulai dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Itu rangkaian dari ucapan dan perbuatan. Ya, termasuk juga amal hati, yaitu malu. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu itu amal apa? Malu itu amal apa? Termasuk kategori amal lisan atau amal jawari? Dua dulu, amal lisan atau amal jawari? Qaulun atau amalun? Malu itu amal, ya. Qaul amal ya. Amal di sini bisa masuk amal qalbi dan bisa juga amal al-badan, ya, amal badan. Itulah malu yang kita manifestasikan dalam bentuk hati. Ya, orang yang punya rasa malu dalam hatinya, kemudian terefleksi dari perbuatan. Itulah haya, malu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, itu adalah minal iman, bagian dari iman. Kalimat la ilaha illallah ini qaul bil lisan. Al-ima wa imatatul adza 'anit thariq ini adalah amal bil badan. Wal haya minal iman wa huwa amalun qalbi dari satu sisi dan amal jawarih dari sisi yang lain. Ya. Jadi semuanya disebut iman. Maka tadi kita gambarkan iman itu seperti puzzle yang kita susun sehingga memberikan gambaran yang sempurna, yang utuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kira-kira puzzle-nya berapa persen? Yang sudah tersusun. Puzzle iman kita berapa persen yang sudah tersusun? Ya. Berapa? 50%. 20%. Ya, masing-masing bergantung kepada ya amalnya, kan begitu para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dia bisa bertambah, dikatakan yazid dengan apa? Yazidu bi ta'ah, dengan ketaatan. Yang kusubi bi apa? Al-ma'asi, berkurang dia karena maksiat. Ya, maka maksiat itu digambarkan oleh Nabi seperti apa?
Maksiat itu digambarkan Nabi seperti apa? Seperti apa? Hah? Iya, seperti jika seorang hamba berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Ya akan akan dibuat pada hatinya itu satu bintik hitam. Seperti puzzle yang sudah terangkat satu bagian, kan begitu ya. Nah, seperti titik hitam yang menodai hati jika dia melakukan sebuah maksiat. Semakin banyak juga titik-titik hitam itu. Ya. Nah, hingga pada akhirnya kalau betul-betul menutupi hati itu, maka hati akan gelap. Ya. Nah, mungkin saja iman itu bisa hilang dari hatinya. Begitulah proses terangkatnya iman dari hati, ya. Nah, jadi tidak serta-merta. Makanya dikatakan setan itu menyesatkan manusia pakai apa? Pakai apa setan menyesatkan manusia? Pakai apa? Pakai khutuwat, ya. Pakai langkah-langkah. Enggak langsung to the point disuruh kufur kepada Allah. Karena itu suatu yang mungkin juga bertolak belakang dengan fitrahnya. Ya, tapi pelan-pelan. Maka semua orang yang jatuh dalam maksiat pun itu kalau kita lihat prosesnya itu enggak langsung dia buat maksiat. Ya. Ada prosesnya juga. Itulah dia khutuwatus syaitan. Kita buat dosa misalnya, kalau kita selidiki ya, kalau kita kita katakan ya, kita mengintrospeksi lah dosa, kita buat dosa misalnya, pasti kalau diurut-urut ya, awalnya itu nggak langsung kita buat dosa, ya, ada langkah-langkah setan yang dilakukannya terhadap kita. Sehingga akhirnya kita melakukan dosa tersebut. Ya, mungkin diawali dari ghaflah, ya, atau hal-hal yang disebut ya, meninggalkan hal-hal yang utama, kan begitu ya. Lama-lama ya kelalaian itu bertambah dan akhirnya hamba itu pun jatuh dalam dosa yang dia anggap biasa. Ya, ketika dia buat dosa awalnya mungkin ada nyesal, kan begitu ya. Ya, tapi kok kayaknya dicoba 2 kali nggak apa-apa, kan begitu ya. Akhirnya 3 kali. Ya ada lagi keinginan taubat, ada kembalinya lebih ganas lagi, kan gitu ya. Begitu dia. Itulah khutuwat gitu ya. Karena setan tahu hati manusia itu seperti apa, ya. Dia mengambil puzzle-puzzle iman itu enggak sekaligus dirontokkan gitu ya. Tapi diambil satu dan akhirnya hilang. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Walidzalika naqulu, oleh karena itulah kita juga mengatakan inna minal iman jami'ul amal allati hiya qurbah. Termasuk iman adalah semua amal-amal yang bisa dikategorikan sebagai qurbah, ketaatan. Ya. Yazidu bihal iman, yang dengannya iman akan bertambah. Segala bentuk ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan akan berkurang karena maksiat yang dilakukan. Itu adalah lawan dari ketaatan. Enggak taat berarti maksiat. Ya, tidak taat berarti maksiat, para jemaah yang dimuliakan. Itulah kondisi manusia. Ya, antara dua hal itu, taat dan maksiat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita menahan diri dari dosa itu kan ketaatan. Kita tidak dusta misalnya. Berpahala enggak? Antum enggak dusta, enggak bohong. Berpahala enggak? Berpahala. Karena kita menahan diri dari perbuatan dosa itu. Ya, jadi kondisi manusia itu antara dua hal itu saja, taat atau maksiat dia. Dia dalam ketaatan atau di dalam
kemaksiatan. Dan itu yang terjadi setiap hari dari puzzle iman kita. Ya, masuk satu puzzle, makin sempurna dia. Oh, terangkat lagi. Mungkin terpasang 10, terangkat 5, kan gitu ya. Besok terpasang cuma 2, terangkat 20, kan gitu ya. Akhirnya ya begitulah dia, fluktuasi iman namanya. Ya, fluktuasi iman, naik turunnya iman. Itu terjadi setiap hari. Terus naik turun. Ya, seperti saham naik turun kan begitu ya, kadang-kadang naik ya, kadang-kadang turun begitu ya. Begitu dia perjalanan iman manusia sampai akhirnya itu ditentukan dengan apa? Dengan khawatim, penutup. Ya, dengan penutupnya. Maka dikatakan oleh Nabi apa? Innamal a'mal bil khawatim. Ya memang naik turun terus, naik turun terus. Nah, ketika dia berhenti pada saat naik atau turun. Pada saat naik atau turun. Para jemaah yang dimuliakan. Ya, karena setan terus mengganggu manusia sampai partai finalnya. Ya, sampai partai puncak. Yaitu saat kita akan menutup amal itu, khawatim itu. Maka Nabi mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Ya, kita berjuang untuk khawatim itu, untuk partai final itu. Ya. Nah, dan pertarungan itu belum selesai hingga wasit meniup peluit panjang istilahnya. Ya, bisa aja orang kebobolan di menit akhir, bisa nggak? Kejadian itu. Antum senang main bola ya? Senang nggak? Jujur aja, ngerti ya? Nah, sampai wasit meniup peluit akhir istilahnya kan gitu ya. Nah, sebelum itu ada potensi kebobolan. Ada nggak? Ada. Ada orang yang kebobolan di ujung usianya. Ada. Dan Nabi diceritakan tuh dalam hadis. Apa itu coba? Hah? Enggak, itu kan ya ucapan Nabi ya. Yang ya fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Wah itu betul-betul terjadi, bukan teori di atas kertas. Apa? Hah? Iya. Itu kisahnya itu seorang ya yang berperang di medan perang dengan gagah berani, dia melukai musuh dan dia terluka oleh musuh. Ya. Dia di mana ini? Di mana dia berada? Di medan perang. Ketaatan enggak? Sampai sejauh itu ketaatan deh. Bayangkan tuh iman itu nanjak gitu ya, gitu. Macam roket lah gitu ya. Bayangkan antum di medan perang, berperang gagah berani lagi nggak takut-takut. Nggak mau siap-siap lari gitu. Wah larilah. Karena di medan perang seperti itu Pak. Sudah sampai di medan perang baru kepikiran untuk lari. Padahal ya lari dari medan perang itu dosa besar kan begitu ya. Tawalliyo mazahfi, salah satu dari 7 dosa besar kan begitu ya. Nah, jadi memang ujiannya luar biasa itu di medan perang. Ya saat itu kalau kita bisa istiqomah, itu naiknya iman itu macam roket itu. Tahu macam roket? Terus gitu. Dibus lah gitu. Terus gitu. Pernah ke medan perang? Pernah enggak? Enggak pernah ya? Mau? Enggak mau juga. Enggak mau. Mau enggak? Biar dikirim ke Palestina. Ya udahlah. Ya mungkin antum berjihad dalam bentuk yang lain aja.
Tapi kalau antum pernah, ya saya gambarkan di medan perang itu seperti apa. Seperti itulah dia, ya, antara hidup dan mati, kan begitu. Nah, iman saat itu meroket, menanjak dengan cepat. Bayangkan seperti surga itu sudah di depan mata, kan begitu ya. Orang ini seperti itu. Dia berperang gagah berani di medan perang, membunuh musuh, melukai musuh, dan dia pun terluka. Sehingga banyak luka-luka di sekujur tubuhnya. Dan dia pun mengalami sekarat. Ya. Tapi itulah ujian ya. Setan juga enggak menyerah itu sampai menit akhir gitu ya. Walaupun ya hamba ini kan kalau waktu dia membunuh musuh itu terluka itu kan luar biasa, kalau enggak imannya tanggung-tanggung enggak akan, istilahnya kencing dalam celana lah kan begitu ya. Dia enggak push gitu, dibus itu imannya itu. Tapi apakah setan nyerah? Ah udahlah enggak keikut lagi nih gitu. Lepas aja lah dia. Apa begitu? Enggak ternyata. Ya, setan pun mampu untuk memerosotkan imannya, menarik kembali imannya sampai ke dasar. Istilahnya kebobolan di menit akhir. Ya, padahal sepanjang permainan nyerang terus gitu ya. Iya kan? Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada orang ini? Dia bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Frustasi? Atau gimana? Kenapa? Karena dia tidak mampu menahan rasa sakit dari luka-lukanya. Ini orang, ya kan di penghujung umurnya ya, itu seperti surga itu sudah ada di pelupuk matanya itu. Istilahnya sudah di pintu gerbang surga itu ya Pak. Kalau dia sabar sesaat saja, apa yang terjadi? Hah? Ya dia adalah seorang yang mati syahid. Surga. Iya kan? Iya. Ibaratnya sudah di pintu surga seperti yang digambarkan Nabi. Seorang itu beramal dengan amal penghuni surga hingga jarak antara dia dan surga itu tinggal sehasta, artinya selangkah aja itu. Tapi apakah setan putus asa? Enggak. Udah mau masuk ditariknya itu, gagal Pak. Gagal. Ya, entah bagaimana ini ceritanya, setan punya tipu daya dibisikinya sehingga dia kepikiran untuk bunuh diri. Bagaimana caranya? Dengan cara yang orang lain nggak tahu bahwa dia sebenarnya bunuh diri. Yaitu dia letakkan pedangnya dengan mata pedang itu menghadap ke atas ke tubuhnya, lalu direbahkan dirinya di atas pedangnya itu. Ya, selesailah penderitaannya. Tapi dengan cara apa? Bunuh diri. Seandainya kalau kita boleh berandai ada ya, dia sabar ya sampai dia mati, itu surga pasti sudah menunggunya. Orang-orang nggak tahu itu, tapi Nabi tahu. Maka Nabi mengatakan orang laki-laki itu di dalam neraka, kata Nabi. Orang-orang nggak percaya. Bagaimana mungkin? Kalaulah orang itu di dalam neraka, bagaimana kami? Kayaknya nggak ada yang lebih semangat berperang sehingga sampai luka-luka demikian parah seperti selain orang itu. Ya, yang nampak keperkasaannya, gagah beraninya di medan perang. Maka para sahabat keder istilahnya.
ya kalau dia masuk neraka gimana kami begitu ya. Tapi mereka nggak tahu hakikatnya. Lalu mereka periksa, ternyata yang menembus tubuhnya itu adalah pedangnya sendiri, bukan pedang musuh. Barulah mereka sadar bahwa laki-laki itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, bundir. Itulah cobaan yang menghadapi kematian. Innamal a'malu bil khawatim. Bayangkan imannya itu kan fluktuasinya pada saat itu gimana? Waktu dia di medan perang gimana? Sampai dia luka-luka itu kan? Mungkin di level iman paling tinggi mungkin dalam hidupnya. Mungkin momen itu nggak pernah terjadi sebelumnya di dalam hidup orang itu. Gitu. Tapi apakah setan putus asa? Enggak, ditariknya lagi gitu. Ya, itulah fluktuasi iman. Maka seorang hamba itu tidak boleh merasa aman dengan pergerakan imannya. Kalau antum merasa, oh saya sedang tinggi-tingginya ini ya, oh enggak berhasil setan nyusul ini, salah antum. Iman itu bisa nungkik ke bawah, gitu. Secara tak terduga juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka begitulah pentingnya balancing ya dalam hidup ini. Supaya pergerakan iman kita itu bisa kita kawal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita merasa jumawa ketika kita sadar ini iman saya lagi tinggi nih. Kita lupa bahwa bisa aja iman itu merosot ke bawah. Itulah hidup. Seperti dua sisi yang harus dilihat kedua-duanya. Maka dalam hidup ini kita harus balance. Jangan imbalance. Tahu imba? Siapa yang tahu imba? Nggak tahu. Imba itu nggak balance, ya. Nah, hidup ini harus balance. Apa contohnya lah? Hidup ini harus balance. Contohnya, salah satu bentuknya gitu, dalam hidup ini kita harus balance. Siapa yang mau kasih contoh? Ya. Gitu. Ya jangan ibadah terus gitu ya, gitu maksudnya. Itu balancingnya, gitu. Jalan-jalan juga gitu ya. Jalan-jalan sampai ibadah gitu ya. Iya, yang lain. Bagaimana contoh balancing dalam hidup coba? Bisa itu sikap, ya, pandangan, ataupun apa yang kita lakukan. Coba balancing dalam hidup gimana contohnya? Contoh-contoh aja. Masa macam gak pernah hidup aja. Pernah hidup gak? Iya, dalam hidup harus balancing, harus balance, jangan imbang. Nah, contohnya apa coba? Yang satu aja lah. Nah, makan tidur aja nih contohnya. Kayaknya itu kali yang paling berkesan di hidup antum. Makan tidur gitu ya. Ya, ya. Apa ya? Makan tidur harus balance gitu ya. Makan 10 jam, tidur 10 jam juga gitu ya. Hah? Oh, gitu ya. Yang lain ya. Contohlah balancing dalam hidup coba. Oh ya belanja ya kerja gitu ya. Nah, jadi belanja antara belanja dan kerja gitu ya. Harus balance ya. Kalau enggak besar pasak dari tiang gitu ya. Iya. Yang lain, contohnya. Ya, sikap balancing dalam hidup.
Hidup itu jangan imbalance. Gak ada yang ngerti imba di sini. Ada yang ngerti imba? Nggak ada. Apa? Imba. Apa itu? Nggak tahu. Oh, nggak seimbang ya. Ya betul. Apa? Oh, ada gimana? itu pengalaman dia. Ya. Apa? Iya. Nah, contohnya dalam hidup itu kita harus balance. Oh, banyak makan harus banyak olahraga juga gitu ya. Ya, itu balance ya. Ya. Yang lain. Ini contohnya nggak lepas dari makan kayaknya nih. Antum kalau balance ingat makan kayaknya. Kayaknya enggak. Oh. Ini apa maksudnya itu? Niat kali maksiatnya, niat kali dia. Niat kali maksiatnya. Ya, yang lain. Nah, coba. Oh, gitu. Menghabiskan waktu untuk orang lain gimana contohnya? Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, iya. Yang lain? Bolehlah. Menarik juga ya. Yang lain? Ayo. Ngemeng aja istilahnya kata orang Betawi kan gitu ya. Yang penting ngemeng gitu. Ngomong gitu ya. Ya. Main dan belajar, Ustaz. Apa? Main dan belajar. Main dan belajar. Oh iya. Apa maksudnya itu? Main sambil belajar? Jangan belajar terus, Ustaz. Oh, jangan belajar terus. Oh, kalau begitu marilah kita main. Gitu. Ya. Iyalah, udahlah. Mungkin itu yang nempel, yang terlintas di kepala, nggak apa-apa. Ya. Gak hanya main dan belajar ya. Gak hanya nyuruh berbuat baik, tapi juga harus berbuat yang sama. Berbuat jahat. Jangan sampai kayak ayat atamuruna nasa bil birri. Oh, itu balance-nya di situ ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang lain. Yang lain. Ayo. Coba sebutkan contoh ya, balancing dalam hidup. Berdiri, Ustaz. Hah? Berdiri jalan harus seimbang. Berdiri jalan seimbang. Kalau nggak seimbang jatuh, Ustaz. Oh, gitu. Maksudnya gimana nih? Kalau jalan jangan dua kaki ke depan semua gitu ya? Seimbang. Oh iya. Satu di belakang, satu di depan gitu ya. Ganti-gantian. Pinter antum. Iya, ya udahlah. Udah. Antum entah kurang cerdas atau ya udah. Saya kasih satu contoh ya, balance dalam hidup itu. Ini sih berkaitan dengan sikap ya. Antum sering nggak dengar istilah rezeki tak terduga? Itu sekarang, dulu namanya rezeki nomplok. Nah, itu istilah saya waktu remaja dulu namanya rezeki nomplok. Nah, sekarang katanya rezeki anak soleh. Maksudnya apa? Rezeki tak terduga. Ada nggak rezeki tak terduga itu? Ada atau tidak? Jawab, ada atau tidak ada? Ada. Hah? Ragu-ragu. Rezeki tak terduga itu ada nggak? Ada. Ya kan? Wa min haitsula yahtasib kan gitu ya, rezeki tak terduga. Antum berharap nggak dapat rezeki tak terduga? Sampai hari ini masih ya. Berharap nggak? Mau nggak kalau dapat rezeki tak terduga? Mau? Ya, saya juga mau. Kita sama-sama mau ya. Ya, antum pernah nggak dapat rezeki tak terduga? Coba ingat-ingat. Nah,
Nikmat itu harus diingat. Amma bi ni'mati rabbika hadis. Nah, saya tanya dulu, antum dalam hidup pernah nggak dapat rezeki tak terduga? Apa itu, coba cerita sama saya. Nah. Para guru, coba cerita sama saya tentang rezeki tak terduga yang mungkin pernah antum dapatkan dalam hidup. Ini dulu, coba semangat kan, udah pegang mic soalnya. Ya ternyata ya nggak apa ya. Singkat aja. Rezeki untuk nikah, Ustaz. Oh, ini dapat jodoh itu ya, tak terduga itu ya. Dapat bantuan, Ustaz. Oh, dapat bantuannya rupanya. Bukan istrinya yang tak terduga ya. Ya bagus. Itu nomor berikutnya, Ustaz. Iya. Yang lain ya. Rezeki tak terduga dalam hidup. Waktu kecil dulu, Ustaz. Apa Waktu itu? pernah itu sakit karena 2 minggu makan mie mulu. Karena banjir Terus? rumah, Ustaz. Karena suplainya mie terus kan. Terus perut sakit. Terus? Itu ke dokter, tiba-tiba ada yang bayarin. Oh, tiba-tiba ada yang bayarin. Bukan orang tua, tapi dari bukan, orang lain. ya. Jadi diajak ke rumah sakit. Tuh. Rezeki nomplok itu ya. Iya, Alhamdulillah. Rezeki anak soleh istilahnya ya. Dikasih plus duit juga saat pas pulang. Oh iya. Sama orang nggak dikenal. Tuh. Iya. Ya mungkin ya itu salah satunya kan gitu ya. Oh, bayangkan antum kan lagi bengong gitu kan. Lagi ngelamun, lagi bengong, tiba-tiba ditepuk bau antum. Pak, jangan bengong aja, ini duit segepok. Wah, itu kan tak terduga. Mau nggak? Mau, langsung mau. Tiba-tiba diajak teman untuk kulineran kan gitu ya. Nah, rezeki tak terduga, lagi lapar nih, nggak ada duit kan gitu ya. Tiba-tiba, ayo makan. Nah, gitu ya contohnya. Ya. Ya, jadi sampai sekarang antum masih mengharap rezeki tak terduga ya. Sampai hari ini, sekarang, dahin, masih. Ya, salah nggak? Nggak salah lah. Ya. Namanya juga berharap kan gitu ya. Mana tahu ada orang baik hati kan gitu ya. Itu contoh-contoh lah mungkin dalam hidup kita berharap mendapat rezeki tak terduga. Tapi harus balance. Makanya saya katakan hidup itu harus balance. Balance-nya di mana? Ayo. Berharap rezeki tak terduga, antum katakan iya. Tapi balance lah. Hidup itu harus balance. Apa itu? Gimana membalancingnya? Berikhtiar. Takwa. Apa? Berdoa. Yang lain? Hah? Apa? Bantu orang. Oh gitu. Yang lain? Yang lain? Sedekah. Yang lain? Bagaimana membalance-nya? Antara berharap rezeki tak terduga, itu harus balancing. Apa coba membalance-nya gimana? Bertakwa. Antum belum bisa move on dari rezeki ini. Ana lihat. Yang lain, kayaknya gagal move on antum dari rezeki tak terduga. Yang lain, guru, balance. Nah, saya jangan-jangan antum selama ini imba ini. Guru, ayo. Balance. Nah. Betul-betul gak bisa move on dari rezeki tak terduga. Apa? Mengulang hal yang sama. Yang lain. Bagaimana balance-nya?
Iya. Jadi balance-nya adalah ya kita juga harus bersiap diri untuk menghadapi ujian tak terduga. Jangan ceritanya rezeki tak terduga saja. Ya, yang diharapkan dalam hati rezeki tiba-tiba yang Allah kasih ujian tak terduga. Ah itu balance-nya itu, dalam hidup itu harus balance lah. Nah ini kita kadang-kadang melulu ceritanya rezeki tak terduga, ujian tak terduga, kita nggak masuk perhitungan kita, nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita persiapkan diri kita. Bahwa Allah juga akan menurunkan kepada kita ujian tak terduga. Dan untuk itulah kita hadir di sini, diuji. Dan ujian-ujian tak terduga. Para nabi dan rasul diceritakan oleh Allah ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka. Betul nggak? Kisah para nabi dan rasul apa kisah yang enak-enak semua? Hah? Enggak ya? Itulah balancingnya itu. Artinya apa? Nabi dan Rasul saja ya, itu menghadapi ujian-ujian tak terduga dari Allah yang mengutus mereka. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini sibuk rezeki anak soleh, wali pun bukan. Gitu. Soleh wallahu alam. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak balance itu. Ya, senangnya kita apa? Rezeki kita tuh begitu dikasih ujian nggak siap. Hah? Apa? Iya nggak siap, ya, ujiannya nggak terduga soalnya. Saya tanya lah antum, sekarang tanggal berapa? Berapa? 20 Februari. 20 Februari 2020. 2020. 20 Februari 2020. Ah. Apa? 24 atau 20? Hah? 20 aja lah. Ini udah pasarnya. Enggak, saya bukan sedang tawar-menawar dengan antum. Saya cuma mengingatkan 20 Februari 2020. Bukan, belum sampai ke situ. Ikuti aja dulu ini. Pada tanggal saat itu 20 Februari 2020. Masih ingat? Pernah melewati tanggal itu? Hidup. 20 Februari 2020, antum yang ada di sini, siapa yang menduga dan mengira kita akan diuji dengan ujian COVID sampai hampir 3 tahun? Saat itu. Ada nggak yang menduga? Sudah memperkirakan, wah ini kita pada tanggal 20 Februari 2020 yang lalu ini ya, wah ini kita bakal kena COVID ini sampai hampir 3 tahun ini. Ada nggak? Apa yang ada dalam benak antum saat itu? Udah tahu ya ada Wuhan apa namanya? Virus Wuhan kan gitu ya. Begitu ya? Wah, jadi apa kadang-kadang jadi bahan candaan gitu ya. Ya, Wuhan enggak takut, Wuhan takut kan gitu ya. Oh, kayaknya enggak. Kita bahkan saat itu kita nggak ngeh bahwa kita nanti bakal diuji dengan ujian hampir 3 tahun, Pak. Betul nggak? Makanya saya tanya, ada nggak yang saat itu sudah tahu dia menduga itu ataupun memprediksi, wah ini kita ini bakal kena COVID, namanya COVID-19 sampai 3 tahun. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Antum waktu itu bagaimana? Mungkin nggak merasa itu satu ujian kan gitu ya, ancaman atau apapun. Santai aja kan gitu ya. Datar aja kan gitu ya. Macam nggak ada kejadian. Ya. Tiba-tiba apa?
Tiba-tiba apa? Boom. Meledak kasus COVID di Indonesia. Maret. Betul nggak? Langsung lockdown. Sekolah tutup. Kantor tutup. Pasar tutup. Mungkin waktu itu antum mengira ini paling cuma 1-2 bulan, kan gitu ya. Umrah tutup, haji tutup. Waktu itu ada teman saya yang punya travel, ini paling 2-3 bulan katanya. 2-3 bulan ini katanya. Perkiraannya itu ya. Itu namanya ujian tak terduga itu ya. Tutup Pak, umroh tutup, nggak kebayang kan, pernah terjadi itu, kita nggak bisa umroh itu. Wah kita, orang-orang mengira umroh aja ini, haji enggak ini. Wah kan begitu ya kasak kusuknya, apalagi di kalangan pengusaha travel waktu itu. Banyak yang gulung tikar itu Pak. Bahkan saya ingat itu 20 Januari, bukan 20 Januari, bulan Januari tahun 2020 ada yang sesumbar dan mengatakan, wah bisnis yang paling menjanjikan itu bisnis haji dan umroh katanya, nggak akan tutup katanya. Wow begitu Pak. Ya udah, Maret tutup Pak, tutup. Itu yang terjadi kan? Iya. Siapa yang mengira itu? Gak ada yang mengira itu. Sampai ya kita kata antrian haji makin memanjang kan begitu ya karena lockdown itu. Ya kita 1 tahun, wah itu udah penat itu kan, antum di lockdown hampir 1 tahun kan udah keliengan juga kan gitu ya. Gak bisa sekolah jarak jauh kan begitu. Ada lulusan COVID lagi namanya. Iya itu. Yang nggak pernah ada satu generasi yang nggak pernah mencicipi satu jenjang pendidikan, misalnya SMA gitu. Kenapa? Di rumah terus, mulai dari kelas 1 SMA sampai tamat, namanya lulusan COVID. Ya kan? Bayangkan antum tidak melewati satu fase dalam jenjang pendidikan antum. Nggak ngerti SMA dia, gitu ya. Ada yang SMP nggak ngerti SMP, kenapa? Begitu masuk 1 SMP kena COVID, lockdown, tutup sampai tamat dia. Maka dalam hidupnya dia tidak pernah merasakan mencicipi bangku SMP. Kenapa? Belajarnya di kamar. Ujian berat itu kan. Berapa banyak ekonomi yang tumbang saat itu? Berapa banyak Jamilah saat itu? Tahu Jamilah? Jatuh miskin lagi. Iya. Yang punya tabungan mantap. Makan tabungan. Yang tidak punya tabungan karena nggak memperkirakan, menduga sebelumnya akan diuji dengan ujian tak terduga seperti itu. Apa yang terjadi coba? Apa coba? Bukan 02, maksudnya ada 2. Anda kalau ke politik aja. Apa coba? Apa? 2. Curiga aja gini 202. 2, apa? Apa coba? Kalau enggak ngutang, ngemis. Antum bilang hui bansos, ngemis. Ngemis kan? Ngemis lah. Berharap bantuan dari orang lain. Kalau bisa ngutang dia Pak.
Bukan gak ada kerja tapi gak ada penghasilan. Pedagang gak bisa dagang. Ya, ada yang di PHK besar-besaran. Betul terjadi itu. Terjadi enggak? Ini apa cuma ngada-ngada, ngarang-ngarang, ngadi-ngadi atau betul? Ada teman itu pilot, Pak. Lockdown tutup kan semua. Bandara tutup, pesawat di grounding semua. Ya nganggurlah si pilot ini. Antara kerja dan tidak kerja, kojo tak kojo itu namanya kan gitu ya. Kerja enggak kerja itu. Akhirnya gimana? Yang biasanya nyupir pesawat bawa ojol, Pak. Karena yang masih beredar ojol waktu itu ya kan gitu ya. Betul ini? Iya, ngojol. Jadi apa namanya? Driver ojol, Pak. Sebelumnya apa? Pilot. Bawa pesawat. Siapa yang mengira? Dia cerita ini betul saya bisa dicerita, Pak Ustaz, saya inilah dia. Memang saya bilang itulah dia ujian tak terduga, makanya hidup ini harus balance itu. Kita selama ini mungkin sibuk berharap rezeki tak terduga, rezeki tak terduga. Begitu dikasih ujian tak terduga, pahit terasa gitu. Enggak kebayang sebelumnya. Biasanya saya bawa pesawat, Ustaz. Ini bawa apa? Bawa motoran keliling-keliling lah. Zamannya Covid itu. Kalau enggak ngepol dapur itu. Banyaklah orang-orang yang jadi miskin, orang miskin baru gitu ya. Orang miskin baru. Hah? OMB. Orang miskin baru, iya. Alhamdulillah lah, ya Allah tidak menguji kita dengan di luar batas. Bayangkan kalau Covid itu masih ada sampai hari ini. Berlanjut sampai hari ini, mungkin kita nggak bisa kumpul. Dan ini kan memberikan dampak yang luar biasa kepada semuanya. Anak-anak juga ada yang akhirnya apa? Ya sudah, nempel aja handphone di tangannya itu. Karena semuanya serba online kan begitu ya. Nah, banyak orang tua yang ngeluh. Nah, begitu sudah selesai lockdown dibawa ke pondok pada nggak mau itu. Banyak yang teriak-teriak itu orang tua. Waduh anak saya nggak mau sekolah Ustaz katanya. Kenapa? Maunya dia di rumah aja. Banyak masalah-masalah sosial yang muncul, itu ujian tak terduga itu. Nggak pernah dibayangkan sebelumnya itu. Tapi sekarang tak kemana sih Covid ini? Nggak ngerti juga kita. Kemana dia? Masih ada? Hah? Masih ada nggak? Masih ya? Ya itu namanya apa? Ujian tak terduga. Makanya balance lah dalam hidup ini. Maka antum bisa memprediksi ke depannya Allah akan uji kita dengan apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Maka bersiaplah. Ya, jangan hidup ini ceritanya melulu apa? Rezeki tak terduga kan gitu ya. Fokusnya di situ aja, muter-muter nggak bisa move on. Seperti jawaban antum tadi. Muter-muter di situ terus. Sebelumnya kan sudah ada hal-hal yang sama istilahnya. Ya. Hal-hal yang sama. Misalnya antum mungkin Gen Z ya semua rata-rata ya. Lahirnya tahun berapa antum? Ada yang mendapati tahun 98. Krismon. Saat itu antum umurnya berapa? Nggak ngerti antum. Siapa yang ngerti Krismon di sini? Krismoneter tahun 98. Apa yang terjadi saat itu? Apa? Inflasi. Naiknya apa? Nilai tukar dolar terhadap rupiah. Sampai berapa dulu? Dari 6.000 kalau nggak salah sampai 20.000. Bertumbanganlah para pengusaha-pengusaha yang sebelumnya itu berkibar-kibar, Pak. Ini juga menimpa
kalangan kita. Teman-teman pengusaha itu sebelumnya, wah Masya Allah sumringah terus. Ceritanya rezeki tak terduga terus. Tiba-tiba krispon Pak, terhutang dalam bentuk dolar. Berlipat-lipat, bangkrut. Ada yang sampai sekarang utangnya belum lunas. Orangnya sudah keburu mati. Efek krisis moneter tahun 98 itu. Siapa yang mengira itu? Siapa yang mengira akan terjadi seperti itu? Itu bentuk-bentuk ujian dalam hidup. Ada namanya apa? Ujian tak terduga. Maka balance lah melihat kehidupan ini. Makanya saya katakan cerita tentang apa? Balance dalam hidup. Ya? Demikian. Saya nguji aja tadi, ternyata nggak bisa move on dari rezeki tak terduga terus ya. Gimana caranya supaya terus dapat rezeki tak terduga, antum jauh ketaatan ini itu dan lain sebagainya. Itu kan artinya antum nggak bisa move on dari itu. Sama sekali tidak terlintas gimana itu ujian-ujian tak terduga ini. Yang sudah Allah kasih sebenarnya ya apa namanya? Ya sebelumnya kan begitu ya. Tapi begitulah manusia, dia lupa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya mungkin sampai di sini dulu ya. Kita nanti akan kita lanjutkan poin iman sudah selesai. Kita akan masuk poin yang selanjutnya nanti ya, yang ke-26 mungkin ya. Apa itu yang ke-26? Ini udah enggak nyala nih. Ini udah terkunci dia. Enggak, kalau saya enggak mau dia. Lain ini nyalain. Udah. Wajar. Ya. Baik. Sampai di sini dulu materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmunya. Berkenaan dengan materi kita telah mengetahui bahwasannya akidah kita, akidah Ahlussunnah dalam iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ya. Kemudian di zaman sekarang, era anak-anak ya sekarang inilah, itu kan familiar yang namanya candaan. Candaan, bercanda. Iya, maksudnya mau candaannya kena pribadi ataupun kena agama ya bodo amat gitu. Iya. Intinya bercanda. Nah, sebagian anak-anak di sini juga beberapa banyak yang suka bercanda, terlebih lagi tentang agama, Ustaz. Dan kita tahu bahwa bercanda tentang agama itu dilarang. Iya. Atau istihza biddin itu juga, ya istihza biddin itu nggak boleh. Iya. Nah, sikap kita terhadap anak-anak yang seperti itu apakah dia itu melakukan dosa atau memang benar-benar sebagaimana dalam Al-Quran faqad kafar gitu loh. Faqadlah murtad gitu Ustaz. Ataukah didahulukan husnuzon, maksudnya uzur bil jahil dulu. Oh ini alasan mungkin karena ini karena itu gitu. Sekiranya memang uzur bil jahil itu tetap dikatakan sebuah kekufuran atau dosa besar. Mungkin itu Ustaz. Kejahilan itu tidak menafikan dosa. Antum jahil apa enggak berdosa? Antum jahil apa terbebas dari dosa? Enggak ya? Enggak. Jadi al-udhur bil jahl itu tidak menafikan dosa. Artinya enggak dapat dosa saya ini karena jahil, enggak seperti itu kan? Ya, tetap berdosa. Al-udhur bil jahl itu berkaitan dengan statusnya iman atau tidak iman gitu ya.
Maka para ulama membahas tentang uzur bil jahal ini berkaitan dengan status. Artinya kalau statusnya kalau dia itu jahil, ya, maka diberi uzur dia hingga statusnya tidak berubah. Banyak orang-orang sekarang ini bukan hanya masalah istiza ya, bahkan syirik. Tapi jahil. Kalau dia dapat al-udhur bil jahli, maka yang kita katakan ya, yang diangkat darinya itu adalah status. Statusnya kita tidak mengatakan dia kafir. Statusnya tetap dia sebagai muslim yang naqisul iman berarti. Iya, muslim yang naqisul iman, murtakib al-kabair, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Dia tetap dosa. Jadi uzur bil jahal yang kita berikan itu tidak menafikan orang ini adalah seorang yang berbuat dosa. Dia berarti dosa itu. Berarti uzur bil jahil itu di sini itu hanya statusnya aja, Zat. Dia status. Tadi statusnya dia nggak kafir karena dia melakukan itu. Kalau kita beri dia al-udhru bil jahal. Ya. Nah, maka kita kepada orang yang diberi udhur bil jahli ini tidak bicara tentang status, tapi kita bicara tentang apa? Akibat dari perbuatannya itu, kejahilannya itu, yaitu dosa. Nah, di sini kepada anak-anak didik lah ya, dia melakukan itu kan salah satu hal yang serius, dosa yang besar. Gitu ya. Mengolok-olok agama itu dosa besar. Ya, dosa besar. Ya, pertama mereka harus tahu itu dosa besar. Itu bukan hal yang ringan. Ya, karena agama itu bukan hal yang receh, kan begitu ya. Apa kata Allah Subhanahu innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl, kan gitu ya. Nah, itu dulu ditanamkan pada anak didik. Mereka mungkin tidak terdidik di rumah. Ya, ini masalahnya juga. Anak-anak ini tidak terdidik di rumah. Antum berhadapan dengan remaja di sini ya. Betul ya? Di sini ini remaja ya. Remaja atau di sini tingkatannya apa yang di sini? SMA, SMP? Enggak, SMA. Oh, SMA udah remaja, bahkan itu remaja menengah ke atas. Menengah menuju akhir. Remaja ini kan manusia setengah jadi istilahnya. Manusia setengah jadi itu remaja. Hah? Manusia setengah jadi. Ya betul. Belum jadi betul dia. Ya. Masih proses kan begitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah proses yang sudah dia jalani sebelumnya. Kan dia nggak ujuk-ujuk remaja di sini kan gitu ya. Ada proses kan yang dia jalani gitu. Riwayat namanya. Nah, ini yang kadang-kadang perlu dikoordinasikan dengan orang tua. Kita nggak tahu riwayat anak-anak ini. Bagaimana riwayatnya kan begitu ya. Apa masalahnya? Kalau kita nilai dia dari apa yang ada sekarang, kadang-kadang kurang fair nanti. Dan kita tidak mendapatkan kesimpulan yang benar, diagnosa yang tepat. Ya, ujung-ujungnya nanti kita emosian aja menghadapi remaja. Iya kan? Seperti antum di sini kan anak-anak, saya tidak ngerti juga. Anak remaja sekarang luar biasa. Ya, kita harus menerima kenyataan bahwa kita hidup di masa era yang sumber informasi itu sangat banyak dan terbuka luas. Enggak seperti kita dulu. Kita waktu remaja dulu tahu apa kita? Paling-paling tontonan antum apa? Televisi. Bacaan antum apa? Koran. Kan begitu. Paling jauh majalah kan gitu ya. Sekarang nggak bisa disamakan anak remaja hari ini yang
kita katakan tantangan yang mereka hadapi luar biasa berat. Karena kemudahan-kemudahan. Sekarang anak remaja mana yang nggak pegang handphone? Apalagi kena COVID kemarin ya, sudahlah. Ada yang sudah buat aturan berantakan kan gitu ya. Kenapa? Ya zamannya COVID mau nggak mau pegang handphone. Ya mereka melakukan itu, menjadikan agama sebagai candaan itu kalau kita usut-usut, ya nggak ada asap kalau nggak ada api. Apa penyebabnya coba? Kalau diusut-usut, biangnya apa coba? Bukan hanya mengolok-olok agama ya, hal-hal lain lah banyak itu. Itu salah satunya. Ya, penyimpangan remaja hari ini. Biangnya apa coba? Biangnya apa? Siapa yang tahu? Satu kata. Biangnya apa? Satu kata. Biangnya apa? Satu kata. Satu kata. Apa biangnya? Biangnya atau biang itu? Antum buru-buru nyalain iblis. Macam baru tahu aja. Iya. Biangnya apa? Satu kata. Biangnya ilmu. Biangnya apa? Apa? Biangnya apa? Guru. Bukan, saya manggil antum. Bukan biangnya guru, bukan. Biangnya apa? Para guru. Hah? Apa? Susah lah. Antum macam gak punya nafsu aja. Biangnya apa? Biang tuh. Satu kata. Hah? Apa? Hati. Hah? Apa? Puasa. Bosan. Yang lain? Bukan. Kalau benar saya benarkan seperti tadi itu kan ya. Satu kata. Biangnya apa? Antum tahu jawabannya ini, cuma susah kali diungkapkan. Nyangkut terus gitu lah. Biangnya orang tua. Biangnya apa? Ya udahlah. Biangnya itu imbus. Biangnya imbus. Hah? Biangnya imbus. Bingung kan tuh? Kan jadi satu. Informasi busuk. Kan satu, anak gabung jadi satu. Iya, anak gabung jadi satu kan itu. Informasi busuk. Bukan hoak aja, informasi busuk. Banyak kita sekarang dijejali informasi-informasi yang negatif, salah, menyimpang, sesat, kan begitu ya. Busuk lah. Nah itu sekarang yang dihadapi para remaja. Dari apa yang mereka pegang hari ini, handphone, tablet, gadget, laptop, PC, atau apapun. Ya kan?
Apa yang antum lihat tiap hari dari handphone? Berita kan, informasi, ini itu. Itu yang mempengaruhi manusia dan merubah, ya kita katakan habit manusia itu. Makanya kan semakin banyak informasi kan semakin apa? Galau hati itu, ya kan? Maka cobalah, sepekan aja antum gak pegang handphone. Gimana? Stres. Batasi informasi yang gak perlu aja lah, gak perlu aja. Lebih tenang atau gimana? Ya kan? Jadi anak-anak tuh bisa kita bayangkan anak-anak itu gimana menghadapi informasi, serbuan informasi hari ini. Serbuan Pak, gempuran informasi hari ini, dicekoki dari berbagai sisi, apapun yang dilihat, imbus itulah yang diberikan kepada kita hari-hari. Ya kan? Nah demikian, itu yang dihadapi anak remaja ini sekarang ini. Ya mereka ngerti, tahu dan melakukan itu kan karena informasi semua. Bisa itu dari gadget, bisa dari lingkungannya, temannya kan begitu ya, bisa dari yang lainnya. Jadi sebabnya imbus, Pak. Ya. Nah, jadi ya kita juga nggak bisa menghempang itu kan gitu ya. Bisa nggak antum sekarang menghempang informasi itu? Yang sekarang ini luar biasa itu. Masif sekali disebarkan kan gitu ya. Entah apa-apa itu dicekoki. Manusia sekarang kan nggak sama dengan manusia dulu. Saya ini generasi 2 abad. Kalau sekarang katanya Gen Z, Gen Alpha, nggak berapa itu. Kita ini generasi 2 abad, Pak. Generasi 2 abad. Siapa yang 50 tahun di sini? Ke atas, tunjuk tangan. 50 tahun. Ada yang 50 tahun? Yang 50 tahun berarti generasi 2 abad dia. Abad 20 dan 21. Kalau 50 sekarang, 25 tahun di abad 20, 25 tahun di abad 21. Kan 2 abad itu. Panjang kali umur kami ini. Saya tanya di sini ada nggak yang 50? Belum ada. Atau Gen Z semua nih. Generasi tahun 2000-an. Hah? 40 ya. Kalau kita pernah hidup di 2 masa itu ya, kita bisa tahu itu bagaimana perubahan manusia itu. Seiring dengan apa? Kemajuan teknologi informasi yang disebut IT. Maka nggak bisa disamakan remaja hari ini dengan remaja dulu. Jauh berbeda, Pak. Saya remaja di abad 20 dulu, nggak sama dengan remaja hari ini. Jauh berbeda sudah. Maka kita menanganinya juga nggak bisa berdasarkan apa yang kita jalani dulu gitu ya. Antum di abad 20 berapa umurnya? Remaja, sempat remaja nggak di abad 20? Enggak ya, bayi gitu. Enggak tahu, belum ngerti ya, belum mencicipi berarti. Antum belum mencicipi abad 20 berarti. Antum belum mencicipi abad 20 berarti. Para jemaah yang dimuliakan. Ya. Nah, demikian. Jadi itulah sebabnya imbus ini. Maka kita harus memberikan informasi yang bisa menyeimbangkan itu. Jadi perang informasi lah kita menghadapi remaja hari ini. Maka banyak-banyak kita harus berinteraksi, berdialog, ngobrol,
memasukkan informasi-informasi yang bisa meluruskan imbus tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Frontal nggak mungkin, Pak. Ya kan? Antum mau frontal hari ini menghadapi remaja. Hati-hati remaja. Remaja itu adalah makhluk nekat. Kenapa? Karena dia punya power tapi akalnya masih kurang. Ini masalah remaja. Dia sudah ada power itu. Bahkan powernya mungkin lebih gede daripada antum. Tapi masalahnya, ini masalah remaja, mereka itu akalnya masih kurang. Dengan kekurangan akal ini diperparah dengan imbus tadi. Maka ya kita harus menyeimbangkan. Antum sebagai orang tua kalau punya remaja, itu harus balance tadi. Ya kan? Nah, maka ya memang harus digalakan misalnya kajian untuk anak-anak, kajian untuk remaja. Ya memang ditujukan untuk mereka, bukan mereka datang ke kajian kita. Anak dibawa ke kajian orang dewasa. Itu kan konsumsinya bukan untuk anak-anak. Maka perlu diperbanyak juga itu kajian anak-anak dengan segmentasinya SD, SMP, SMA begitu. Itu perlu sebagai apa namanya penyeimbang dari imbus yang menyerbu mereka, menggempur mereka hari ini luar biasa, Pak. Antum bisa menghadang itu? Enggak bisa, udah. Ya kalau udah pegang handphone hilang itu, tak kemana. Antum enggak akan bisa mengejarnya itu. Mencarinya pun enggak mungkin. Ya kan? Kalau udah pegang handphone. Atau udah searching di internet, berselancar di internet. Bisa antum lacak. Bisa antum kejar dia. Enggak bisa ya. Enggak kekejar, Pak. Nah, dari situlah dia tahu banyak hal. Ada orang tua mengeluhkan tentang LGBTQ+. Ada orang tua yang dikejutkan pengakuan anaknya ternyata anaknya gay. Ada yang ibu yang terkejut karena anaknya memberikan pengakuan dia lesbi. Ini kejadian. Ini bukan di kalangan awam, di kalangan dia kita. Seperti itu. Dari mana mereka tahu? Dari mana lagi kalau bukan dari imbus? Makanya perlu penyeimbang itu. Itu tugas pendidik, baik itu orang tua maupun guru. Masalah ini nggak bisa diselesaikan satu pihak saja. Apalagi guru di sekolah cuma pembantu kan gitu ya. Kalau nggak aktif ikut orang tua susah kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik. Karena banyak orang tua bawa anaknya ke sekolah itu seperti orang yang bawa baju kotor ke laundry. Ya kan? Apa? Bawa baju kotor ke laundry. Dia ingin balik pulang ke rumah sudah bersih, wangi, diplastiki. Ada noda sedikit aja dia marah itu, ya kan? Apalagi masih kotor gitu ya. Ah, ini nggak bener nih. dia nggak tahu gimana dia ngelempar baju kotor ke sekolah ini gitu ya. Seperti itu kondisinya hari ini. Nggak ada kan orang tua, sedikit lah orang tua yang seperti desainer yang bawa baju yang sudah dirancangnya ke tukang jahit kan gitu ya. Dia nggak akan bawa ke laundry itu. Dia bawanya kemana? Ke tukang jahit. Supaya dipoles menjadi lebih indah kan begitu. Tapi yang sedikit orang tua seperti itu. Rata-rata orang tua yang nyekolahkan anaknya kemari gimana? Modelnya. Yang pertama atau yang kedua? Coba buat survei, angket. Yang pertama atau yang kedua? Enggak orang tua yang menyerahkan anaknya kemari lah. Ke FG. Seperti yang pertama tadi, seperti orang yang bawa baju kotor ke laundry, atau seperti desainer yang bawa
gaun yang sudah dirancangnya ke tukang jahit? Yang mana? Kebanyakan yang mana? Yang pertama. Nah, itulah dia masalahnya. Itulah masalahnya. Wallahu a'lam. Silakan antum diskusi setelah ini. Masalah-masalah seperti ini, anak-anak remaja yang ya gitulah. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala atas materinya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi faedah buat kita semua sehingga mudah-mudahan dengan izin Allah bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesehatan kepada beliau sehingga bisa menyampaikan kembali faedah-faedah terkait kajian usul sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad di setiap hari Selasa pekan ketiga insyaallah taala. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.